Baik, apa kabar semua? Perkuliahan, sebagaimana ciri khas kita di Unifa ini, Bapak mau salah satu di antara kita untuk memimpin pembacaan surah As-Saff. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, mari kita membacakan surah As-Saff ayat 10 dan 11. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, mari kita bacakan Fatihah untuk para pendiri organisasi Al-Wasliyah, khususnya Universitas Al-Jam'iyatul Wasliyah Unifa Medan ini. Ala haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Nah, perlu Bapak sampaikan bahwa kembali kita pada pertemuan minggu kemarin tentang sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara sistematis dan terukur serta terstruktur dalam suatu kerangka hukum yang hierarki. Setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda. Ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum tertinggi. Ingat ya, sebagai hukum tertinggi. Nah, diikuti oleh peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat, yakni peraturan presiden, hingga sampai kepada peraturan daerah. Sistematika peraturan perundang-undangan mencerminkan keterpaduan antara substansi, bentuk dan tata urutan hukum, sehingga setiap peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, ini pertemuan kita pada minggu yang lalu. Nah, kemudian kerangka peraturan ini menjadi pondasi penting. Ya, namanya pondasi itu semacam tiang ya. Pondasi penting dalam menjaga ketertiban dan kejelasan sistem hukum nasional, mencegah terjadinya pertentangan antara peraturan
serta memastikan bahwa peraturan yang berlaku itu dapat diimplementasikan secara efektif dan adil di tengah masyarakat. Nah, dengan adanya sistematis dan kerangka yang jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai prosedur, memenuhi asas-asas pembentukan yang baik, serta mampu memberikan kepastian hukum, ya, mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah inti dari pertemuan kita minggu lalu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pertemuan berikutnya, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke? Ya. Nah, pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum tertulis. Ingat ya, merupakan produk hukum tertulis yang mengatur norma-norma hukum yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Ya, jadi peraturan perundang-undangan itu disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, Presiden, atau lembaga daerah sesuai tingkatannya masing-masing. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dasar hukum yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diperbaiki atau diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang peraturan, pembentukan, jenis, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi dalam sistem perundang-undangan itu ada hierarkinya. Ya. Dalam undang-undang itu kan panduan pedoman yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945. Itulah hierarkinya. Ada undang-undang, ada kemudian peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada peraturan gubernur, peraturan daerah dan lain sebagainya. Itu namanya hierarki. Ya, hierarki tentang peraturan perundang-undangan. Baik anak-anakku sekalian, kemudian kita masuk tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, dalam sistem hukum Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 dalam pasal 7 maksud Bapak ya, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Apa saja itu? Ya, yang pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itulah yang Bapak maksudkan tadi hierarkinya. Ya. Nah, yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atau disebut dengan Peraturan Pemerintah
pengganti undang-undang. Kemudian ada yang disebut dengan peraturan pemerintah. Ya. Kemudian ada peraturan presiden, peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini banyak. Ada nanti namanya pergub, peraturan gubernur, atau peraturan bupati atau wali kota. Itu masuk dalam kategori peraturan daerah. Ya. Nah, peraturan daerah itu ada dua. Di satu sisi dia peraturan daerah dalam skop provinsi yang sering kita sebut dengan peraturan gubernur misalnya. Nah, kemudian ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, peraturan daerah kabupaten kota itulah yang sering kita sebut peraturan bupati atau peraturan wali kota. Nah, inilah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Baik, anak-anakku, dalam hierarki ini menunjukkan bahwa tingkat kekuatan hukum dari masing-masing peraturan, setiap peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, di atasnya, atau disebut dengan istilahnya asas lex superior derogat legi inferior. Ya. Nah, maksudnya peraturan tadi kan ada hierarki, ya, ada urutan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya peraturan daerah kabupaten kota itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kalau peraturan daerah kabupaten kota ada peraturan di atasnya, peraturan provinsi misalnya. Ya kan? Peraturan provinsi, daerah provinsi, peraturan gubernur. Nah, di atas itu ada perpres, ya. Perpres atau peraturan presiden. Jadi peraturan wali kota yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan gubernur atau peraturan presiden. Nah, itu maksudnya bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Dia tidak boleh bertentangan. Ya. Peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Paham sampai di situ? Paham ya? Baik. Nah, kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada disebut dengan tahapan. Kalau tahapan itu Bapak maksudkan adalah proses, ya, ada proses. Nah, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu satu di antaranya ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Yang dimaksud dengan perencanaan itu dalam pembentukan undang-undang. Nah, perencanaan itu dilakukan melalui program legislasi nasional atau disebut dengan Prolegnas. Ya, Prolegnas. Siapa yang membentuk peraturan itu? Itu disusun oleh DPR. Disusun oleh DPR bersama pemerintah pusat. Ya. Bersama pemerintah pusat. Nah, Prolegnas itu bertujuan untuk menentukan skala prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas atau disahkan. Ya. Jadi peraturan itu disusun oleh DPR bersama pemerintah. Lalu yang mensahkan undang-undang itu siapa? DPR. Tapi setelah dibicarakan dengan pemerintah. Contoh misalnya undang-undang lalu lintas. Ya kan? Nah, pemerintah itu tidak sepenuhnya presiden, tapi pemerintah itu punya bawahan. Kementerian itu juga pemerintah.
Misalnya undang-undang kesehatan. Di sana kan ada Menteri Kesehatan. Ya kan? Nah, kalau membicarakan tentang undang-undang lalu lintas atau undang-undang masalah kesehatan, maka DPR bersama pemerintah pusat, yang dalam artian pemerintah pusat itu, contoh kalau undang lalu lintas, di sana ada pihak kepolisian, ada pihak jasara harja dan lain sebagainya. Kalau dia berbicara tentang undang-undang kesehatan, pasti keterkaitan antara DPR bersama pemerintah dalam kategori dia itu adalah Menteri Kesehatan. Dan demikian juga undang-undang lainnya. Ya, misalnya undang-undang perkawinan misalnya kan. Nah, mungkin dilibatkanlah di sana Menteri Agama. Nah, itulah representasi pemerintah pusat itu. Nah, kemudian itu perencanaan. Ya. Perencanaan. Karena tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang pertama tadi harus ada perencanaan. Lalu yang kedua, penyusunan. Nah, setelah direncanakan dalam rangka membuat suatu undang-undang, baru disusun. Nah, penyusunan itu dimulai dengan pembentukan naskah akademik. Supaya apa? Supaya undang-undang itu nanti disahkan oleh DPR, tidak ada komplain dari masyarakat. Ya. Jadi dia harus melalui prosedur atau melalui pembentukan naskah akademik sesuai dengan landasan ilmiah dan filosofis. Ya. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian setelah dilakukan kajian naskah akademik, dilakukan susunan draft undang-undang. Ya, yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPW, DPD. DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, ya, sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi setelah dilakukan perencanaan, baru dilakukan penyusunan. Penyusunan ini melalui pengkajian atau pembuatan naskah akademik, kemudian oleh DPR atau lembaga lainnya menyusun draft undang-undang itu. Oke, paham? Nah, langkah berikutnya itu ada pembahasan. Setelah ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan. Pembahasan dilakukan secara bersama antara DPR dan Presiden. Kembali Bapak ingatkan, Presiden di sini notabene-nya adalah pemerintah pusat. Ya. Nah, pemerintah pusat itu keterkaitan dengan lembaga negara atau menteri yang keterkaitannya dengan undang-undang itu. Misalnya tadi kalau undang-undang lalu lintas, undang-undang kesehatan, undang-undang perkawinan, menteri-menteri yang dalam artian bahwa bawahan presiden itu terlibat dalam pembahasan undang-undang tersebut. Nah, dalam proses ini kedua belah pihak melakukan diskusi. Ini mekanisme ya. Melakukan diskusi, kemudian adanya perbaikan. Nah, setelah adanya kesepakatan bersama oleh pihak-pihak terkait dalam pembahasan undang-undang tersebut atau peraturan tersebut, baru ada isi rancangan undang-undang. Ini baru rancangan, ya, belum jadi undang-undang. Nah, setelah ada isi dari rancangan undang-undang itu, maka proses pembahasan berikutnya harus terbuka untuk publik. Diekspos, kira-kira begitu ya. Diekspos supaya menjadi konsumsi masyarakat agar pembahasan peraturan atau undang-undang itu sifatnya harus transparansi. Jadi kenapa harus dipublikasikan? Supaya nanti ketika undang-undang itu sudah diputuskan, sudah lahir dalam sebuah ketetapan, menjadi sebuah undang-undang, maka tidak ada orang yang tidak akan patuh terhadap undang-undang yang sudah diputuskan tersebut.
tahu tidak tahu terhadap undang-undang itu, setelah diputuskan, maka semua orang harus taat dan patuh terhadap undang-undang itu. Itulah gunanya tadi harus dipublikasikan kepada publik sehingga transparansi dalam melahirkan sebuah undang-undang itu bisa diketahui oleh masyarakat. Tadi kita sudah membicarakan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang disebut dengan perencanaan, ada penyusunan, dan ada pembahasan. Nah, langkah berikutnya adalah pengesahan atau penetapan. Ya. Setelah disetujui oleh DPR dan Presiden, ya, Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Ya, tadi dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam waktu paling lama 30 hari setelah disetujui. Siapa yang menyetujuinya? Lembaga legislatif. Ya. Lembaga legislatif. Yang menyetujui itu adalah lembaga legislatif. Setelah disahkan oleh lembaga legislatif, kalau ini berkaitan dengan DPR RI, ya, mereka sahkan, maka Presiden dalam tempo 30 hari setelah disahkannya rancangan undang-undang itu, dalam tempo 30 hari Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Jadi kalau sudah menjadi undang-undang, maka langkah berikutnya adalah pengundangan. Ya. Pengundangan yaitu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang melakukan perundang-undangan itu adalah Menteri Hukum dan HAM dengan mencetakkan undang-undang tersebut dalam lembaran negara. Ingat. Ya, ingat ya. Tadi undang-undang itu sudah disahkan oleh lembaga legislatif, maka Presiden dalam tempo 3 hari harus mensahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Ya, menjadi undang-undang. Undang-undang apa? Tergantung pembahasan yang tadi. Ya, yang dibahas oleh DPR beserta pemerintah yang terkait, undang-undang apa yang mau disahkan itu. Tapi Presiden sebagai kepala negara harus mensahkan rancangan undang-undang yang sudah disepakati yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif itu harus harus dalam tempo 3 hari Presiden itu wajib mengesahkan menjadi undang-undang. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pengundangan. Pengundangan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mencatat undang-undang tersebut dalam lembaran negara Republik Indonesia atau berita negara, ya. Berita negara Republik Indonesia agar berlaku secara resmi. Nah, setelah dicatat oleh Menteri Hukum HAM dan dicatat dalam lembaran negara, maka undang-undang itu berlaku. Oke, anak-anakku sekalian. Baik, setelah diberlakukan undang-undang ini, langkah berikutnya adalah penyebar luasan. Apa yang mau disebarluaskan? Peraturan itu. Ya. Nah, peraturan yang telah diundangkan harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Baik itu media cetak maupun media elektronik. Untuk apa? Agar diketahui dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi peraturan itu, makanya setelah peraturan itu disahkan oleh pemerintah, maka bagi rakyat Indonesia tahu tidak tahu terhadap isi dari undang-undang itu, ketika sudah diputuskan, maka seluruh rakyat Indonesia wajib patuh dan taat terhadap undang-undang yang telah disahkan. Oke?
Sampai di situ paham ya? Nama saya Nur Amanah. Pertanyaan saya, Pak, siapa saja yang memiliki wewenang untuk mengusulkan rancangan undang-undang? Ya, siapa saja yang berwenang untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Baik. Dalam membuat undang-undang, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa salah satunya adalah lembaga legislatif yang yakni disebut dengan DPR. Ini kita lihat dulu undang-undang apa yang kita buat. Tadi kan ada hierarki peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terus turunannya sampai ke bawah, sampai ada undang-undang atau peraturan Provinsi Sumatera Utara atau peraturan gubernur. Ada peraturan pemerintah kabupaten kota. Kita lihat undang-undangnya. Kalau undang-undang itu mau dilahirkan tingkat pusat atau tingkat provinsi maupun kabupaten kota, peraturan itu tadi, peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota, kita lihat dulu jenjang peraturan yang mau dilahirkan itu. Nah, kalau pertanyaannya siapa orang yang berwenang, maka kalau peraturan itu tingkat pusat, maka barang sudah tentu bahwa yang membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah pusat. Tadi Bapak sudah sampaikan, pemerintah pusat itu siapa? Sesuai dengan undang-undang yang dilahirkan. Kalau misalnya undang-undang kesehatan, maka keterlibatan Menteri Kesehatan pasti ada di dalamnya. Kalau undang-undang lalu lintas, maka pihak kepolisian, jasara harja, dan lembaga yang terkait tentang undang-undang itu pasti akan terlibat. Demikian tentang undang-undang perkawinan. Nah, kalau dia peraturan itu tingkat provinsi misalnya, maka keterlibatannya adalah dinas terkait untuk tingkat provinsi yang notabene-nya itu pemerintah provinsi. Dan lembaga legislatifnya adalah DPRD provinsi. DPR ini kan ada 3 ya. Ada DPRD kabupaten kota, ada DPRD provinsi, kemudian ada DPR pusat. Ini disebut dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif ya. Karena di negara kita ini ada 3 itu. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Ya, eksekutif itu biasanya pemerintah. Legislatif itu pengawas. Ya, legislatif. Nah, undang-undang itu atau peraturan itu dilihat dengan tingkatannya. Kalau misalnya peraturan itu berada di tingkat provinsi, maka DPRD provinsi bersama dinas terkait yang membuat peraturan provinsi atau peraturan gubernur itu. Demikian juga turunannya untuk peraturan bupati dan wali kota. Ya. Nah, jadi siapa-siapa orang yang terlibat itu dia legislatif dan eksekutif. Cuma ingat, dalam melahirkan peraturan perundang-undangan itu harus ada perencanaan dulu. Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ada perencanaan, ada penyusunan, dan ada pembahasan. Ya. Siapa yang melakukan itu lembaga itu tadi. Sesuai dengan tingkatannya. Kalau peraturan itu peraturan pusat atau peraturan presiden, maka pemerintah pusat bersama DPR RI. Kalau peraturan itu peraturan yang lahir tingkat provinsi, maka gubernur dalam notabene dinas terkait bersama DPRD provinsi. Kalau peraturan itu peraturan bupati atau peraturan wali kota, maka lembaga legislatifnya yakni DPRD kabupaten kota bersama instansi terkait dari dinas kabupaten kota tersebut. Paham ya? Baik. Bisa dipahami sekalian? Baik. Bapak pikir kita padakan pertemuan kita sampai di sini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mencermati apa yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.